Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Dian Lolina Elisabeth Sagala dari kelas reguler A STIA dengan NIM 2074201029. Di sini saya akan membahas tentang PT, yaitu di mana PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka, tertutup, kosong, domestik, perseorangan, dan perseroan terbatas asing. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka atau TBK, yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Initial Public Offering atau IPO, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Contoh PT TBK yaitu yang pertama PT Bank Sentral Asia, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Perusahaan Gas Negara. Perseroan terbatas tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Ada beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Yang ketiga, perseroan terbatas kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengusaha dan izin lainnya, tetapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Ada beberapa contoh perusahaan PT kosong. Yang pertama, PT Sarana Rekatama Dinamika, yang kedua PT Asian Biskuit, yang ketiga PT Adam Air, dan keempat PT Semen Kupang, dan yang terakhir PT Bayur Air. Yang keempat, perseroan terbatas domestik. Perseroan terbatas domestik yaitu perseroan terbatas yang didirikan di dalam negeri dan juga mempunyai tempat kedudukan di dalam negeri serta menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Contoh PT domestik yang ada di Indonesia: PT Bank Nagari, PT Bank Sentral Asia, PT Gudang Garam, PT Indosiar Visual Mandiri, dan PT Semen Padang. Yang kelima, perseroan terbatas perorangan. PT terbatas perorangan yaitu perseroan terbatas yang dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Contoh PT perseorangan yaitu PT Pangeran Hotel dan PT Tranex. Perseroan terbatas asing. Perseroan terbatas asing yaitu perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri dan juga memiliki tempat di luar negeri. Contoh PT asing: Citibank, International Business Machine, Yahoo, Microsoft Corporation, ExxonMobil. Modal perseroan terbatas. Yang pertama, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar yaitu modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya apakah termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT kelas kecil. Kedua, ada modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga, modal disetorkan. Modal setor menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya, besarannya sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham. Organ perseroan terbatas. Yang pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, direksi. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Ciri-ciri perseroan terbatas. Yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang ketiga, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang keempat, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi.